untuk saat-saat ini itulah mulai dipudahkan orang salawatnya. Padahal satu-satunya ibadah yang Allah satu di dalamnya adalah salawat. Enak? Iya tuh. Ini tuh asra. Bagaimana tuh? Ya saya satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Itu yang dalam WA Innallaha ta'ala Allah dan para malaikatnya sallu alaihi sallu ala nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat ke Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan kata kunci sana. Hai orang-orang yang beriman, taimbau anda kan dia berdoa. Mendangan ya ayyuhalladzina amanu taimbau anda. Harusnya taimbau. Dan taimbau itu sih adalah sudah mana dia ayah terus. Di presiden dua itu Jokowi. Yang gubernur ini aku Mahirdi atau Bupati Wak ini. Nah, orang-orang yang mengimbau Allah dan itu adalah mulai sirna dalam kehidupan masyarakat. Islam khususnya di kita di Minangkabau yang dari suat. Kalau zaman apa ketek-ketek orang buat bawah kayu naik Kopi ini cek apa? Kopi. Inilah hilang. Padahal itu salah satu ibadah yang satu-satunya disertai Allah. Kalau sembahyang betul nggak nolak. Betul? Haji kan? Puasa kan? Tapi yang namanya bersalawat, ya Allah pun kata bersalawat. Nah, kalau mangkonya, ya, satyo awal kato permulaan kalam di Tirang Surabaya, tetap jawab dengan salawat dan salawat. Jadi setelah awak bersalawat kepada baginda Rasul tadi, ya, insya Allah ada syafaat berjawab bersama amin. Selanjutnya, walaupun Pak Wali tadilah mengenalkan Allah, bukan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kampung Aceh kurang-kurang terakhir ke Paninggiran Baru tahun 70 barat membuat rumah Pak Guru itu siapa namanya? Pak Suwan. Satu membeli rumah Pak Suwan di tepi tengah iya tu. Jangan orang Paninggiran Baru kan. Menurut nah, saya je rumah kayak lain. Dah tahu jadi pernah kemari. Jadi namu dia gih diranggai Yasrizal seperti disampaikan tadi. Tapi panggilan waktu kecil ada Yasrizal lah. Cap. Ini kalau orang-orang di tahun 70-an yang tahu coba Cap. Kemudian kini tinggal di Kayu Tanam lah di Cirebon di Pak Wali tadi. Itu desa Sasek. Cuma Sasek karena mana dan mau keluar dari situ. Karena kenapa? Di situ itu adalah salah satu bentuk pendidikan yang menurut Ambo itu pendidikan yang sesuai dengan konteks Islam. Karena ada komponen-komponen manusia dan perlu isi. Otak itu perlu diisi, ya. Hati perlu diisi, dan anggota harus diisi. Nah, di INS itu diberikan. Jadi selama di INS lebih dari 30 tahun itu bukan maja tapi baraja, ya. Baraja di situ. Ba'a melatih huta agar inyo berpikir, ya. Kalau bahasa Al-Quran kan banyak surah fikir. Pada karun, pada taklun. Kalau orang kampung kami itu suah, nyanyi Indonesia, hutang lah.
Itu nah. Terkini lah aja orang tua nama cik itu lah. Enggak ya. Kalau bangi dari Islam. Hah? Kalau bangi dari Islam. Nah. Enggak lah. Kan bahasa Al-Quran itu apalah tak belum. Betul tak? Jadi itu yang ada di INS. Ya. Nah kebetulan Sabalun masuk ke INS itu panah menjadi penyuluh agama di Kecamatan Nantujuh. Dan wali negarinya dulu Pak Sariaga almarhum. Ya. Cuman waktu jadi penyuluh itu tidak pernah sampai ke kirim baru. Tapi kalau yang kasih mau, nah, karena dibagi-bagi waktu itu. Nah, Sabalun itu Tama SD Konggurat Terimbang gini ya. Namanya SD Kongguratnya nah. Tidak kalah. Olah merek ban nomor ya. Kami itu SD Kurang-Kurang, SD Batapayan. Jadi Tama SD sekolah di Bukit Tinggi lagi 6 bulan. Pindah ke Jawa. SMP, nah, nama SMP masuk sekolah pelayaran, mau pelaut dulu, nanti kita jadi pelaut, nah, kalau umat Islam jadi pelaut paling tidak kalibernya lebih tua kan arsitek kapal pertama dunia, nah, dan sagar, umat Islam nah jadi pelaut, Nabi Nuh. Jadi pelaut, alhamdulillah sempat ramai menjadi mu'alim kapal, ya. Kalau ini istilahnya perwira kapal, ya. Kalau chief itu mu'alim 1, chief itu ada 3, chief steward, ya. Chief engineer, chief mu'alim 1 itu cibahan namanya lalu pola 30 tahun lebih ya, jadi chief itu betul. Jadi sempat lain, sempat sampai ke Ambon ya, sempat menjelik Malaysia, menjelik Singapura, menjelik Bali dan bayi. Tapi rupanya Allah tak izinkan dah jadi pelaut tu. Hampir setiap pelabuhan sakit mak lah, apalah, karena kadang-kadang di laut itu lah hampir sama. Kalau bahasa Arabnya al-insan hayawanun natik kan, kadang-kadang natik itu hilang gitu, tinggal hayawannya. Jadi di tahun 1986 berpikir, Bamang kok tidak pernah tenang hati gitu, tidak pernah tentram. Kemudian ada yang membisir kan mengecek suram ni kan, suram kilo aku kilo, acuk kilo nah. Entah kalau tidak ada orang ngecek suram lain, saya pernah ngecek suram lain. Nah, tapi bang kalau mencari orang ngecek suram ngecek kilo, harusnya awak ngecek kilo. Jadi mengecek dalam keceknya waktu itu dan kurang agama, diri aja ngecek, kurang agama. Jadi waktu itu dek kurang agama, di awal sama kan SPM itu setingkat SMA, SLTA. Ayat itu supaya jangan dingin, lancar dingin di dalam. Berkonsul aja lah. Gue cari itu. Jadi katakanlah masuk sekolah kamu, kalau masuk mandak mungkin lewat sama SMA. Ada kawan waktu itu sampai 3 kebetulan di Bandung. Ini cerita tentang IAIN. Kamu dah pernah tahu kan? IAIN. Maksudnya IAIN ada sekolah Moyo. Jadi dek keinginan tadi, mereka ikutlah mendaftar untuk masuk IAIN dengan ijazah sekolah pelayaran. Kalau ini SPM. Dewa SPM di Padang kan ada tuh, di Pariaman dia ada ya. Nah, masuk. Tapi di IAIN itu bingung.
Jazah tugas, nggak ada stempel. Kami sekolah pelayaran tuh waktu itu nggak ada stempel PDK aja dah. Yang ada Departemen Perhubungan Laut itu ijazahnya apa? Stempelnya Departemen Perhubungan Laut. Nggak bisa kami terima loh. Cuman deh pengalaman di kampung kan Taisua Cangka. Kalau nggak dapet dibawa cari keteh. Jadi waktu mendaftar nggak bisa di tempat pendaftaran, maka kamu cari ketua panitia pendaftaran. Lapor, Pak, awak kamu mendaftar kuliah, tapi di tempat pendaftaran biasa nggak bisa ada. Jadi lah dia Pak tuh. Ijazah Pak apa? Itu sekolah pelayaran, kamu jadi SMA. Itu penuh pengumuman kan bisa dari SMA. Tidak bisa kami dapat. Tidak bisa diterima. Jadi mulai waktu itu suruh semangat tadi untuk melanjutkan pendidikan agama. Jadi waktu itulah mulai karajo kan. Ya, tidak mungkin juga minta kerangkai. Karena kata SMA karajo. Waktu itu kebetulan menjadi sopir angkot di Bandung. Jadi sopir angkot. Suatu saat nanyalah salah seorang dosen di IAIN yang terakhir. Nama ibu itu Dr. Khalijah Hasan Ramadan. Duduk di muka. Nah, itu saya berpikir kadarullah ya, kadarullah. Tidak ada apa berpikir. Cuman waktu ibu itu nanya di muka kampus IAIN itu, saya tanya, ibu ngajar ke? Bukan dosen, ibu ngajar ke? Ayo, batu. Ceritalah pengalaman tadi. Ambo ingin masuk IAIN. Tapi kok lah sampai ke ketua panitia, tidak bisa diterima. Ibu ingin daftar Bu. Kalau ibu dapat memberikan jalan, tolong embok. Itu kebiasaan waktu kecil-kecil dulu lalu di surau. Kami kalau di tahun 70-an lalu di surau. Kalau tuh ada kayak nyek-nyek ya, bentuk apa tuh. Lalu di surau Mariang, kayaknya urik den. Sambil mau banyak tapi cerita ya, bak caro mengecek je orang, bak caro menginginkan sesuatu dari orang. Nah itulah yang bercimpulkan mengecek ke ibu tadi. Kita buka dia. Kalau itu mudah punya. Itu rektor IAIN itu ini baru. Angku mandok sih kan rektornya. Dia akan tadi cobaan. Ya. Dah do kakuyan, ani kakuyan. Walaupun orang kurang-kurang, tidak ada orang sama ujungnya. Disuap pagi, dia mau moto angkot aja, tapi dia suka pakai sepatu menyenangkan. Nan map di map letaklah. Kalau di map letaknya pasti orang ngecek kok ke melamar rumah. Map itu letaknya di dalam buku diari. Tanya ke satpam di mana akan dua rektor kan? Lupa. Tanya ke teh. Ibu dia teh kan ada setiap ruangan rektor, wakil rektor itu ada sekretarisnya di muka. Pas jadi ada mana rektor, nggak masuk ke ruangannya dicekatnya jam BL. Tapi kenapa? Ambo pengaduk rektor, untuk orang dia itu, ambo pengaduk rektor. Aduh apa Pak? Ambo ingin mendaftar masuk sekolah di situ, tapi tidak dapat daftar. Jadi kebetulan apa sekretaris rektor kan? Kalau begitu tidak usah ke rektor dulu, masuk saja ke rektor 3 bidang kemahasiswaan. Apakah waktu itu dengan izin Allah dan ridho Allah masuk ke rektor 3, beliau ada dialog lah di situ. Mengkongku masuk ke IAIN, aku dari mana? Jadi itulah awak jadi laut. Rupanya Pak kok punya rencana ke laut? Dibalikannya, mengajak lain apa masuk IAIN? Kan nanti kau kerajaannya di laut itu banyak tim, banyak. Kalau jadi pelaut itu bukan lagi mualim kapal. Banyak nanti. Itu kan mulai lo balik ada hambatan ya.
kau rasa-rasa nak kadapek. Tapi entah wallahu alam sampai kini tidak karena dari mana dasarnya pemikiran tadi itu. Pak maaf Pak, ambo menghadap ke apa? Bukan ingin diterima langsung di IAIN kau. Tapi ambo menghadap ke apa? Ingin diterima mendaftar serpo kau tahun lain. Dan kita Pak, ambo minta maaf. Karena ambo juga kamu tentu dah. Apa ada batasan menuntut ilmu dalam Islam. Jadi masuk IAIN gue harus dari pesantren, dari SMA atau ambo dan tamat sekolah pelayaran gue tidak bisa. Tanya apa tuh? Ini kalau awak-awaknya waduh, nona nggak sudah. Tapi alhamdulillah diam. Kalau begitu karyaku baiklah. Diambilnya gratis, kadang gua, kadang aja nih. Nah apa? Bawa ke tempat pendaftaran. Alhamdulillah daftar hari itu, padahal hari terakhir 5 hari sudah tuh ikut tes. Nah, menurut itu sana kurang nendak baraja apa agama itu kan lain baraja kamu lain, tapi sejam seminggu 2 jam pelajaran seminggu kan kalau di sekolah pelayaran tuh itu tes ya karena kadar Allah ya. Waktu tes itu di bahasa Arab itu yang banyak diambil untuk mengetes itu sambungan-sambungan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah semenjak kecil sampai jadi pelaut tuh mengaji gue tidak pernah tinggal. Jadi quick test, alhamdulillah pas pengumuman lulus. Nah, mulai masuk kuliah di IAIN sambil menyumpir angkot. Jadi tidak ada alasan ada tidak bisa sekolah hanggai pelaban saya ada orang nyopir angkot di tahun kedua mulai ada yang main bau, jangan jadi guru ngaji. Ada pak penawak aja tuh di Bandung itu ada surauren jangan ngaji situ. Aku tempat 3 makan tuh di lapor dan seberang jalan. Jadi ada kemudahan ya. Kalau ada keinginan, ada kemudahan. Jadi waktu itu mulai ngaji ya. Dan pagi habis main subuh dan otowo bejak juga ke garasi dan mana tetap taruh kuliah. Cuman di tahun pertama itu lah mulai berubah penganan karena yang dipelajari di IAIN itulah dahan-dahan kate nyawek tunggang nak ya. Jadi bersyukurlah kawan-kawan dan sekolah di pesantren. Banyak di pesantren mengenal. Ada. Syukur. Karena kenapa? Dasar-dasar KP. Kalau di IAIN enggak lah. Tapi dek namanya di kampung kalau pulang enggak tamai ke Bali. Dimeh kan. Jadi pakai dia tamai. Ya, alhamdulillah sampai tahun aja tamat. Aja cuma tadi dokter Andus ya sendiri. Ada dokter Andus loh. Alhamdulillah tamat. Cuman tamat di Bandung tuh enggak ada keinginan untuk di Jawa tuh lain. Ingin pulang karena ada sesuatu yang enggak basuh di sini anda. Ya. Enggak basuh di sini. Yang banyak Jawa. Ya, ini sekaitan dengan yang jago lalu tadi teh. Wa ilaihin nusur. Awak kan balik kata Allah. Payah ndak do menamajakan dah. Baca balik dah. Kan kalau dalam ada orang meninggal kan innalillahi apa? Pelok itu innalillahi wa inna ilaihi ya. Dan innalillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi. Innalillahi itu sesungguhnya aku dari Allah. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kepadanya lah Allah. Raji'un aku kembali. Jadi kalau dari Allah itulah jelek kan. Tapi balik ke Allah apa acaranya? Nah itu salah satu mangko pulang
balik ke Nagari Asa. Nah dari 91 lah mulai Basua pulang. Tapi mulai menetapnya 93 masuk ke IMS Kayu Tanam. Di sini jadi guru ngaji. Dan dia menggubalo kurang asrama. Karena anak asrama itu banyak macamnya. Nah jadi pada kesempatan ini kok tentu lah kenalkan tadi kan namo Yas Rizal, namo Kaci Sican, ya. Terus suku Pisang, kalau tidak salah di Peninggalan Baru ada di sana, ya kan. Inya ambo ada apa bini katanya dulu bu, inya ke bahasa. Nah, anak beliau tuh bini suaminya orang Kayu Tanam tuh. Inilah jarang kemari jenah. Apa tuh? Lainnya cok kesuo depo di daerah Kayu Tanam. Ya Kodin. Nah jadi itulah kawan-kawan sekelumit ya untuk memperkenalkan diri. Nah selanjutnya mungkin tadi itu orang jadi imam sekaligus itu baru menyuruh orang rapi-rapi. Kalau imam, setiap imam mengecekan apa lurus dan rapatkan sama tidak, baik berbahasa Indonesia ataupun bahasa aslinya tidak. Tapi baaman ko jamaah tu ndak namu mah roh. Kadang-kadang dirapikan ke kiai ini no. Baa tu. Kan itu salah satu yang perlu apelo indah. Ya kalau ndak salah pernah membaca pasal Nabi. Woi, jam dia kalian setan tagak yang taruh kalian sembahyang. Ya. Sehingga kalau apa tapi sembahyang tu ikut, even tu ada rapi kan. Nanti ikut rapi. Bang kau itu, itulah salah satu keuntungan bang kau banyak nah pahalonya sembahyang berjemaah kan. Berapa lonya? 22 banyak tu. Kalau surang, tentu cik tu. Ada tentu cik tu. Kadang-kadang Allah Akbar entah kanan entah kemana-mana. Padahal dan sembahyang itu mengah. Ya kalau kecilnya kan mi'raj, berdialog dengan Allah. Nah jadi pulanglah ke kampung, mencari jalan pulang wah. Ya. Wah dari Allah dan kebeliak kata lelah. Nah disitulah mangkonya tinggal di Kayu Tanam. Kalau di Sinan orang mencari jalan pulang itu melalui tarekat di Kayu Tanam. Di Nagari Wakoji tujuh, ya. Karena dalam Islam itu sampai hal nggak boleh ada orang syariat ini lah tarekat jalannya, ya. Hakikat yang dicari sebenarnya makrifat itulah basbuah. Ya. Jadi itulah yang memotivasi Bang untuk pulang ke Sumatera Barat. Padahal waktu jadi pelaut, ya, nah bodoh. Ada kan jadi pelaut dulu, kan itu dia dulu. Kalau jadi pelaut itu lumayan. Kalau kini bagaji 5.000 jadi itu. Ibu sekolah latihan 60 juta gitu. Ya. 5.000. Ibu dia 60 juta gitu. Ya, 5.000 US. Jadi Bapak lihat Wak, untuk berbagi gitu ya. Sebenarnya Wak kan nagari nambah yang kayu. Ya. Cuma bantu nanam buruaknya. Tunggang langgang kalau di Bandianja enggak jauh-jauh. Orang-orang di Bukit Tinggi di daerah sawah kan gampang nah. Kan dari atas sebenarnya. Kan data-data negara itu nggak langgang. Kalau lah sakiro itu dapet awak sebagai generasi muda menggerakkan, maka yang akan memberikan rasa itu sebenarnya si awak kenalah.
Jadi syukur alhamdulillah kalau nuriambo pelatihan dari imam khatib itu sangat ya kader masjid kan. Karena titik pusat daripada perkembangan Islam itu kan dari surau. Rasulullah itu mulainya dari surau. Nah, sebagai generasi muda, cuman kadang-kadang kan dia karena lah diajak instan dari kecil ya. Payah ini di kampung memang ya. Karena tentunya kebutuhan apalagi nala biasa merokok kan. Merokok panjang nak marah. Ya. Lain nala merokok nanti kayak kamu dulu beranjak merokok jadi Pak Nau. Kelas 6 SD lah pandai mengiki daun nau sekarang. Pandai. Nah jadi, bamang kosaroko itu tentunya awak bersama-sama untuk tentu kan kalau menurut konsep Al-Quran kan dalam memperbaiki negara itu kan yang bahasa Al-Qurannya ku ampusaku ku alimna pailoi diri awak dan ahli awak maka akan terjadilah apabila suatu negeri itu beriman maka rezeki turun dari langit tapi dari bumi kan Al-Quran itu baca rohnya apa baca awak ke dia kok kemana apa kajata gratis tidak ada pertanggungjawaban atau untuk berjuang kalau tujuan ini kemana ini itu jadinya atau kayak iblis tarik ke mati ya kan ambo tekanan berlari-lari di panjang-panjang saya kasut petang ini baru lagi ini jadi yang gue lahir itu dia kasut petang ini baru lagi kapal lupa kan terasa apa jalan kaki ke itu juga selantanya jadi kan hakikatnya lupa lalu pada apa kok tentunya kalau memang pusat awak di musaji ya yang peran penting itu imam, khatib dan bilal itu. Jadi hanya memantapkan puampusakun tadi, menjaga diri tadi. Ya tentunya bapak lihat memang komitmen, komitmen awak. Kalau umat Islam yang harus komitmen kan siapa? Syahadatain kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu komitmen itu harus dipaci arek pagang tagua. Siang di Patungke, malam di Pekalang Mulu, bicara Indonesia. Cuma tentu dua-duanya. Bagaimana la ilaha illallah, bagaimana dengan Muhammadur Rasul. Kalau penjelasannya mungkin di antara orang banyak yang paham. Jadi pembiasaan itu. Jadi berbagilah, Wak. Kalau mau mencit dari pandai, kamu tanya kan apa materi ini kan? Untuk bayinya kan dia, bapak, bawo, babang gitu ya. Banyakan. Hah? Itu mana? Jadi kira-kira anan dirancang deh aku kan negarian waktu Mbak menurut kawan-kawan gitu ya, awak kecil baru madang ya. Tidak ada kecil ada karena dari kecil itulah awak akan bersemangat membangun negara. Kalau bagi awak nala akil balik kata itu kewajiban. Ya Allah yang akan membela awak. Ya kalau dulu nantakana sih ya kalau di surau tu tidak hanya ilmu ilmu agama sih nanda pe dah. Cepat-cepat baru banyak pe. Ini lain yang pandai berdua. Ada tanduan dua, tanduan dua.
Tapi ini semua murid. Kalau yang muda-muda gini pas silek lagi jelas. Tai. Silek itu gunanya untuk ketinju loh. Kalau orang taisua untuk supaya pintalornya enggak kumuh kalau nyetel jelapak. Terus enggak kalau pulang dalam bed malam tak akan naik palang pintu. Orang kini kan tak ada mungkin tentu palang pintu deh. Tahu palang pintu. Rumah nenek-nenek buat taisua dapat pasak pakai rendi itu lah. Palang pintu panjang gitu. Jadi kalau kakek-kakek buat taisua ini taisua tu ajak pulang malam. Nah, nenek-nenek itu lah lama payah menunggu kan. Ulah kesal ya begini ya. Nah, pintu dibukanya. Tapi diampun itu dalam pintu tu. Nah, dia silek untuk pailan. Tunggu aja silek. Jadi silek itu untuk mencari kawan. Silek itu bisa aja menjadi salat untuk mencari Tuhan. Kalau anda tahu kenalah apa? Minta semua yang ini tidak kenal kan? Tapi kalian siapa? Pasti siapa? Dalam sedikit. Tapi dia lah kenal. Itu padahal mengucap syahadat. Jadi cerita-cerita, tidak itu yang kecil loh. Pak Gua mau dia materi semua lah. Dia mau tahu. Pas gua mau duit kan enggak. Tidak boleh biasa untuk tidak. Tapi benar dari mau duit itu. Kalau mengaji dulu, ya di tahun-tahun itu pulang mengaji tak langsung pulang dah. Guru itu, guru kami di kumpulannya garam. Guru itu dapat cerita kalau dari injek yang padisi dapat cerita garasi. Pernah dengar cerita garasi? Cerita magik manandin, Utia Musuli. Dapat cerita tu, aku nanya cerita tu. Itu cerita patriotisme yang pada saat mendengar tu asik mendengar saja. Tapi setelah berkembang, ya, merantau ke negara orang mendengar masukan-masukan baik itu dari dari bacaan, dari media sosial, itu basuh nanti itu mah tujuan. Karena dalam kehidupan itu sangat penting dan perlu dia. Jadi untuk dalu, mana ada yang tahu untuk dalu lah. Untuk dalu tu, kamusnya nak pernah putri dah. Tapi dia ambil putri kamus tu lah. Jadi berbagilah pak. Jadi itulah bagi-bagi. Kalau nak balik ke sembahyang tadi lihat. Bang kau orang awak nak pun merapik sembahyangnya. Gali. Kok gali? Tidak, tunggu tu. Nama siapa itu ya? Kurang-kurang, kurang-kurangnya. Kok gali? Sudah nama mah. Bah kecil siang tadi ya, nama lu apa? Itu sana. Batu kalau orang Arab, kalau Nabi Muhammad bersalam tak dikodel, kelukannya. Karena kenapa dengan bersentuhan kulit awak sesama busana laki-laki di situ letaknya silaturahmi di sana gitu. Kawan aja silaturahmi nak. Nama aja. Silaturahim mau surawat. Silaturahim kan? Tapi nambahnya awak dengar di masyarakat awak. Tak pernah awak satu dah. Bang kau itu. Nana awak buat sambuan-sambuan susaki ama-ama nak kemalayan. Jangan mau nerima. Itu menurut Nur Wahid apa nama berdangai itu Pak Nur nak namanya Nur Wahid kan buyanya kena, ustaznya kena.
Yang ketua MPR dulu dari PKS, Ustadz itu Nur Wahid namanya. Nah silaturahmi itu Pak, silaturahim. Karena kalau rahim dan ar-rahim itu ar-rahman rahim, rahman apa? Rahim. Nah kalau kasih sayang dan disatuan pasti bersatu nah. Jadi untuk mengambil awak generasi muda, disiapkannya wali untuk calon imam khatib Bilal kok. Dengan silaturahim kok maka awak nagari nan limu sepuai. Bisa nanti pas subuh balik nan bare sama dipiku naringan sama dijinjil. Kalau gini nanu ketoroyong malah, tapi orang ketoroyong lah. Udah berarti malah. Kan itu nada ije. Tapi sudah. Kalau di nama dia jalan kaki dia lah orang Mina. J. Nah kalau lalu orang sama dia Pak. Dan nafsi ya. Bahasa mulut aja orang Jawa nah. Kalau orang Jawa lah. Kalau itu ada. Misalnya si kuat, kalau lu soal sinan atau para sinan, orang mah iya kok. Paling indah agak 2-3 kali dia atau satu lu. Pak itu orang nanti nama minum obatun. Di sana itu sedang kerja mah. Ya. Nah itu. Kalau Taliban dah, sekali setahun. Mungkin kalau Taliban dah mesti mungkin ini ya. Masih gotong royong. Tapi salah satu main dia. Jadi konsep itu kalau dakwah kembangkan kalian, mungkin salah satunya kawan-kawan ya, para pemuda cerita bantu kau. Kalau para lu undang orang gaya-gaya itu sekali-kali. Ini mungkin di peninggalan baru. Suatu saat nanti di Syariah Bawe ditunggu Banio. Semalam saja tapi cerita orang gaya itu. Tidak mati ini bawanya dari pengalamannya. Padahal guru terbaik dalam kehidupan orang itu bukan profesor. Jadi profesor itu tidak ingin guru terbaik. Guru terbaik itu adalah pengalaman. Pengalaman. Jadi berbagi. Ya kalau dipikir mah keluar, tapi kalau niatnya hilang itu. Iya, tapi kalau ini apa ada meninggal macam benar itu innalillahi wa inna ilaihi itu di dalam Al-Baqarah ya. Al-Baqarah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaga itu. Itu kadang-kadang masyarakat nyebut betul tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi awak ya, mungkin anda nanti jadi Bilal, jadi imam, seakan-akan maaf bu. Kadang orang awak itu memberang, kalau tinjak kaki kawan, maaf kaki apa tinjak, ini gua mukul. Orang minta maaf, orang Jawa enggak. Tinjak, mas, maaf, waduh, maaf saya nggak sengaja. Itu kan tinjak kaki kawan, sembarang lu tak kaki. Tidak bulian, padahal ya, awak adalah orang yang beradab, ya, beradab itu kan beradab. Berbagi pengalaman lah deh. Nah, saya mau ya Islam masjid ikhwan kita ajwa kita menceritakan dia ada manfaat bahkan berbagi tadi cerita juga dan dengan
Bapak kamu kadang kalau di yang dari milik kana siapa? Pak, siapa mau? Anak ya. Tarik larang gaya tak. Enggak. Dia mah udah aja kawan. Siapa Rezi anak jadi Ira Ira itu rumahnya Lidi iya kecilnya Yuda anak siapa Jidat dari Tesaria ada umat Palestina jadi kan gimana gini iya kecilnya kayaknya ada bagian di dalam rumah dari peninggalan nanti ada dia kalau kenal berbagi lah. Jadi itu kan untuk sharing sebenarnya Kiko ya para pemuda dan pencana sadonya. Awak kalau namun berbagi maka awak akan dapat menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah yang awak hadapi. Taruhlah kini awak disiapkan untuk imam, khatib dan bilal itu atau garisnya itu akan ada banyak masalah. Sebenarnya 3 orang itu harus satu. Karena kenapa? Karena kalau imam sakit, yang menggantikan siapa? Kalau khatib sakit, siapa yang menggantikan? Itu jadi dengan sarukotu awak bisa berbagi dan posisinya sama, cuman kerajuannya yang berbeda. Dan itu sangat gadang pahalanya di sisi Allah. Ya. Karena awak teken kontraknya siapa? Pokoknya wali atau aja wali korong atau aja Aceh di negara itu namanya apa? Tidak ada limo enggak kan? Kalau kontraknya dia Allah. Kalau kontraknya Allah, maka yang bisa dilakukan itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau awak memang mau komit ya, kalau istilah polis komitmen itu apa tuh awak? Pendirian. Hah? Apa pendirian? Ya. Jadi kalau berpendirian, kalau Allah menjamin kok, dia takut. Ya, kalau boleh cerita, apa di INS 50 tahun, ya kalau kecil orang gaji boleh. Ya. Tapi kalau dia itu gaji tidak cukup lah. Ya. Anak sekolah ketiga. Untuk makan tapi alhamdulillah karena komit untuk mau ke surau, adu-adu saja rezeki awak. Dia tidak pernah takut. Itu salah satu bagaimana komitmen itu harus. Jadi komitmen pertama tadi kan telah dikecian, komitmen terhadap asyhadu an la ilaha illallah itu harus, ya. Karena syahadat tauhid itu
awak bersumpah, berjanji, berikrar. Sumpahan, sumpah itu kalau sama kan sumpah di minyak kabawa katanya tidak boleh. Di tengah dia sumpah ke bawah, katanya tidak boleh. Salah biasa, tapi kan kuat kalau tidak. Katanya tidak bagus juga, ke bawah tidak boleh ditanya diri sumpah. Jadi mungkin untuk sementara kalau lah kami boleh nanti aja pengen itu sharing tadi kan. Bapak pengalaman maaf kurang. Itulah dulu insya Allah bermanfaat. Kalau salah itu dari Allah, kalau baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya malah kuat nih sampai gitu. Jadi bisa ada video apa itu. Kalau dia ada lihat itu. Jadi